Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mana ketuanya? Oke, pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Nggak ada? Nggak ada. Oke, langsung saja masuk ke pelajaran tentang teks prosedur. Ibu akan menjelaskan sedikit saja tentang teks prosedur. Apakah kalian sudah mendengar apa itu teks prosedur? Oke, sudah ya. Teks prosedur adalah jenis teks yang bertujuan memberi petunjuk tentang langkah-langkah atau cara untuk melakukan sesuatu. Teks prosedur ini sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Teks prosedur memiliki ciri yaitu berisi tujuan yang ingin dicapai, berisi panduan langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Yang ketiga, berisi aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan sesuatu. Berdasarkan tujuan, teks prosedur dibagi menjadi 3. Yang pertama, teks yang berisi cara menggunakan alat, benda, maupun perangkat lainnya. Contohnya, cara melakukan mesin cuci. Yang kedua, teks yang berisi cara menggunakan aktivitas. Contohnya, saat melamar kerja. Yang ketiga, teks yang berisi cara membuat sesuatu. Contohnya, cara membuat donat atau cara membuat jus. Selanjutnya ada unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Yang pertama ada menelaah kalimat pelepasan pada teks prosedur. Pelepasan adalah penghilangan bagian tertentu yang sama, sudah disebutkan sebelumnya. Langkah-langkah dalam teks prosedur dapat dihubungkan dengan ungkapan kemudian selanjutnya. Contohnya, haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan ebi dengan blender. Kemudian, bumbu yang sudah dihaluskan di wajan menggunakan minyak hingga harum. Yang kedua, mengenali kalimat ajakan dan larangan dalam teks prosedur. Kalimat ajakan lazim digunakan dalam penyajian teks prosedur. Cirinya intonasinya bagian tengah naik atau tinggi dan diakhiri tanda seru. Contohnya, jangan menggunakan api besar agar tidak gosong. Yang ketiga ada mengenali kalimat inversi dalam teks prosedur. Kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjek atau letak predikatnya di awal. Haluskan, contohnya haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan ebi dengan blender. Haluskan tadi predikatnya, kalau subjeknya bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan ebi. Pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas kalian dalam bentuk kelompok. Sudah duduk berkelompok ya, Ibu akan membagikan tugasnya. Masing-masing kelompok nanti maju ke depan, ya.
Ya. Oke, sudah dilihat tugasnya. Ibu beri waktu 5 menit dalam mengerjakan tugas. Silahkan kalian berdiskusi. Sudah selesai semuanya? Oke, Ibu ingin kelompok 2 terlebih dahulu maju. Yang mana kelompok 2? Maju terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada teks prosedur yang habis kami diskusikan. Di sini saya sebagai pembacanya Siti Aminah, sebelah saya Vanessa Bibadosne, Kaila Syafitri. Nama saya Fabian Eka Putra. Nama saya Muhammad Rabi. Di sini saya mendapatkan gambaran salah dua alat dan bahan. 1. Buat apel 200 gram dikupas dan dipotong-potong. 2. Buah anggur 200 gram dibelah 2. Perhatikan. 3. Buah mangga 200 gram dikupas dan dipotong-potong. 4. Buah stroberi 200 gram dibelah 2 atau per 4 bagian. 5. Mayones botol 150 ml. 6. Keju parut 2 sendok. 7. SKM 2 sendok. Langkah-langkah pembuatannya: 1. Masukkan terlebih dahulu semua bahan utama dalam lemari pendingin. 2. Kemudian siapkan bahan saus dengan cara mencampurkan seluruh bahannya kecuali keju parut hingga rata. 3. Setelah rata sudah cukup dingin, semua bahan utama dicampur menjadi satu. Taburi dengan parutan keju. 4. Terakhir, siram saus salad secara merata dan salad buah yang lezat dan siap dihidangkan. Itu aja bahan-bahannya dan langkah-langkah pembuatan salad buah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 4. Presentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membacakan teks prosedur cara membuat telur dadar. Perkenalkan, nama saya Kana Sabila. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaika. Perkenalkan, saya Dina Aulia. Masa buat Baiklah, pertama-tama menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya yaitu 1. 4 butir telur. 2. 2 siung bawang putih. 3. 5 siung bawang merah. 4. 3 buah cabai merah. 5 mangkuk. 6 telenan. 7 pisau dan garpu. Langkah membuatnya yaitu: pertama, siapkan mangkuk, pecahkan telur dan tambahkan garam atau penyedap rasa. 2. Iris-iris bawang merah, bawang putih, cabai merah. 3. Kocok telur dan masukkan bahan yang diiris tadi menggunakan garpu. Yang keempat, panaskan minyak. Setelah agak panas, masukkan telur, goreng dan balik apabila bagian bawah sudah matang. 5. Setelah matang, merata dan tiriskan. Baiklah, itu ya tadi cara membuat telur dadar. Sekian,
presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra. Nama saya Muhammad Sabil. Nama saya Pia. Nama saya Arinda Ayu. Nama saya Devia Putri. Saya Rahmat Julianda. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu cara pembuatan kangkung tumis. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 1 ikat kangkung, 2,5 sendok masako, 3,5 sendok merica, 4 1 sendok gula pasir, 5 1 buah tomat, 6 3 buah cabai merah, 7 10 buah cabai rawit hijau, 8 3 siung bawang merah, 9 2 siung bawang putih, 10 2 lembar daun salam, 11 1 raus lengkuas, 12 minyak goreng, 13 2 sendok saus tiram, 14 wajan. Dan langkah pembuatannya akan dibacakan oleh Muhammad Sabili. Kepada Muhammad Sabili kami persilahkan. Langkah pertama, masukkan minyak ke dalam wajan, lalu panaskan. Kedua, bila minyak sudah panas, tumis bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, lengkuas, dan daun salam. 3. Masukkan saus tiram dan batang kangkung, aduk hingga rata. 4. Tambahkan air sedikit ke dalam wajan. 5. Taburi gula pasir dan masako, lalu aduk hingga rata. 6. Masukkan daun kangkung dan tomat, tumis hingga matang. 7. Tumis kangkung siap disajikan. Cukup sekian hasil presentasi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sesepta. Perhatikan cara membuat es krim sedot. Ya. Alat dan bahan. Pertama, 2 bawang timun. Yang kedua, 250 ml selasi. Ketiga, air secukupnya. Keempat, jeruk nipis 2 buah. Kelima, gula pasir 250 gram. Langkah pembuatannya: pertama, kukus 2 menimbang, kemudian sudah memajang. Kedua, rendam di selasi dengan air matang. Ketiga, buat gula cair. Rebus gula pasir dengan 200 ml air hingga mendidih. Dan gula larut. 4. Campurkan seluruhnya dengan timun dan biji selasi yang sudah direndam dengan air. Yang kelima, beri kemasan jeruk nipis, aduk-aduk. Yang keenam, tambahkan air secukupnya dari es batu sajikan. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Yang terakhir kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Saya Haris Setiawati. Saya Febri. Saya Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tes prosedur kami. Nah, kami di sini terdapat membuat nasi goreng. Alat dan bahannya: satu, siapkan 1 piring nasi putih. Telur 2, siapkan telur 1 butir. Yang ketiga, garam dan penyedap rasa. Yang keempat, 1 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih. Yang kelima, minyak goreng. Yang keenam, siapkan cabai selai merah. Yang ketujuh, penggorengan. Yang kedelapan, piring. Perhatikan semuanya. Warna haluskan bahan-bahannya: bawang merah, bawang putih, cabai. 2, mengocok telur di dalam mangkok untuk membuat telur lagi. 3, kemudian panaskan minyak goreng dan telur harus dibungkus. 4, masukkan bahan yang telah dihaluskan serta tunggu sampai matang. Dan hasil presentasi kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, akhiri saja pelajaran hari ini. Kesimpulan yang kita dapat dalam teks prosedur ini adalah mengerti tentang teks prosedur dan kalian dapat menulis teks prosedur tersebut. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.